Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi. Nama Elang Imam Srijati, NRT 2019-1667.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan internasional. Yang pertama ialah keamanan tradisional dan non-tradisional. Keamanan itu sendiri secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Keamanan itu sendiri terbagi menjadi dua konsep. Konsep yang pertama ialah konsep keamanan tradisional atau konvensional. Konsep keamanan tradisional atau yang sering kita kenal sebagai high politik itu didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer. Isu-isu yang dikaji seperti itu adalah perang, security dilemma, deterrence, arms race, arms control, dan lain sebagainya. Lalu konsep non-tradisional atau kontemporer ini yang juga dikenal sebagai law politik, masalah keamanan ini lebih diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional. Dan adapun isu-isu yang dikaji yaitu seperti money laundering, drug trafficking, child abuse, gender, terrorism, and environment. Selanjutnya UNDP. UNDP ini mengidentifikasi setidaknya ada 7 kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius. Yang pertama ada keamanan ekonomi, yang kedua ada keamanan pangan, yang ketiga ada keamanan kesehatan, yang keempat keamanan lingkungan hidup, lalu yang kelima keamanan pribadi, yang keenam keamanan komunitas, dan yang terakhir yang ketujuh ialah keamanan politik. Pembahasan selanjutnya ialah New Security Agenda, Environmental Security Agenda, atau yang sering kita dengar yaitu Climate Change. Konferensi Bumi Pertama atau the 1972 Nation Conference on the Environment in Stockholm, itu ada beberapa yang disebutkan, yaitu prinsip-prinsip untuk pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia, dan rencana yang berisi rekomendasi untuk aksi lingkungan internasional. Lalu sumber daya air, mamalia laut, sumber daya energi, penggurunan, hutan, kerangka hukum lingkungan, dan isu lingkungan dan pembangunan. Selanjutnya, isu perubahan iklim untuk pertama kalinya. Selanjutnya pada konferensi iklim dunia kedua pada tanggal 29 Oktober sampai 7 November tahun 1990 yang berisikan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim yang semakin tinggi. Konferensi tersebut menyatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah global dengan karakter unik yang memerlukan tanggapan global juga. Konsensus global tentang pembangunan dan kerjasama lingkungan disepakati. Lalu pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, the United Nations Conference on Environment and Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change atau yang disingkat dengan UNFCCC, bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca atau greenhouse gas pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim, mulai berlaku pada tahun 1994. Lalu pada konferensi The Kyoto Protocol to the UNFCCC pada tahun 1997 yang berisikan tindakan untuk perubahan iklim yang paling berpengaruh, bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dari negara-negara industri secara keseluruhan minimal 5% di bawah tingkat
pada tahun 1990 dalam periode komitmen 2008 sampai 2012. Dan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005. 7 tahun setelah dinegosiasikan oleh lebih dari 160 negara. Bab selanjutnya yaitu imigrasi dan pengungsi. Negara menetapkan kebijakan keimigrasian Indonesia, yaitu kebijakan selective policy, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Suaka dan pengungsi termasuk dalam rezim Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Bab 6 Pemberian suaka dan masalah pengungsi. Saat ini tidak ada rezim hukum yang berlaku secara universal dalam mengatur keimigrasian kecuali Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1991 beserta protokolnya. Lalu kerjasama antar negara dalam bidang imigrasi. Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tanggal 31 Desember tahun 2015 berpindah tenaga kerja terampil melalui Mutual Recognition Agreement, profesi insinyur, arsitek, surveyor, dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata, dan akuntan. Lalu Lombok Treaty, Indonesia-Australia Comprehensive Strategy Partnership tahun 2020 sampai 2024. Lalu ada G20 Denial of Entry Initiative. Yang selanjutnya, New Security Agenda Infection Disease. 3 ancaman utama yang berdampak langsung pada kematian manusia dalam konteks sejarah. Itu ada 3. Yang pertama, kekurangan pangan, penyakit, serta konflik. Lalu yang terakhir adalah berbagai bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral atau yang biasa kita kenal dengan kerjasama antara 2 negara. Sebagai contoh, kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang kedua, ada kerjasama multilateral atau yang disebut dengan kerjasama antara banyak negara. Seperti contohnya, Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN. Lalu yang ketiga ada kerjasama regional, kerjasama di kawasan tertentu. Contoh dari kerjasama multilateral ini ialah seperti Organisasi Kerjasama Islam atau yang disingkat sebagai OKI. Yang kedua ada G15. Yang ketiga ada World Trade Organization atau disingkat sebagai WTO. Yang keempat ada PBB. Yang kelima yang baru-baru ini yaitu adalah G20. Yang keenam ada World Tourism Organization. Yang ketujuh adalah Colombo Plan. Lalu yang ke-8 ialah Developing Aid atau yang disingkat sebagai DAID. Yang ke-9 ada OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Lalu yang terakhir adalah ASEAN. Berikut ini adalah beberapa contoh daripada kerjasama bilateral. Yang pertama ialah Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yang kedua, General Border Committee Indonesia-Malaysia. Yang ketiga ada kerjasama 3 jembatan Indonesia dengan Singapura. Yang keempat ada kerjasama Indonesia-China Belt Road Initiative atau BRI atau One Belt on Road yang disingkat sebagai OBOR. Yang terakhir ialah contoh daripada kerjasama regional. Yang pertama adalah Asian Regional Forum atau yang disingkat sebagai ARF. Yang kedua ialah Asia Europe Meeting yang disingkat sebagai ASEM. Yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat sebagai APEC. Yang keempat ada Indian Ocean Rim Association atau yang disingkat sebagai IORA. Yang kelima ada Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika atau yang dikenal sebagai The New Asian Africa Strategic Partnership. Yang kelima, Kemitraan Strategis Baru Asia dengan Afrika atau yang biasa dikenal dengan The New Asian African Strategic Partnership. Yang keenam ada NAFTA atau biasa dibilang dengan North American Free Trade Agreement. Yang ketujuh ada AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area. Tadi itu adalah penjelasan singkat yang saya pelajari dari
mata kuliah hubungan internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Elang Imam Srijati dari Hukum Keimigrasian C pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.